Shalom Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau membaca dari Injil Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-23. Begini bunyinya, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ini perkataan Tuhan kepada banyak orang dan pada murid-muridnya tentang bagaimana caranya, syaratnya untuk bisa mengikut Dia. Yang pertama, harus menyangkal diri. Apa itu menyangkal diri? Menyangkal diri berarti menyangkal keinginan-keinginan pribadi kita. Menyangkal atau melupakan semua kepentingan-kepentingan pribadi yang berkaitan dengan hawa nafsu diri sendiri. Melupakan semua itu dan menaruh kehendak Allah sebagai yang paling utama dalam hidupmu. Itu menyangkal diri. Lalu apa arti memikul salib? Cara sederhana, memikul salib itu bagaikan seseorang yang sedang berjalan menuju tempat penyaliban dan dia harus memikul salibnya sendiri. Dia memikul kayu salibnya menuju tempat eksekusi. Dia tidak bisa mundur. Dia tidak bisa lari. Betapapun beratnya kayu salib itu, dia harus tetap bergerak maju ke tempat penyaliban. Gimana kalau nggak kuat? Tidak ada kata kuat atau nggak kuat. Kuat atau tidak, engkau akan tetap berjalan maju menuju tempat penyaliban. Kalau engkau nggak kuat, Tuhan akan menguatkan. Sama seperti kisah Tuhan Yesus saat dia memikul salibnya, dia tidak kuat dan dibantu oleh Simon dari Kirene. Kuat tidak kuat, kau harus tetap memikul salibmu menuju tempat penyaliban. Tidak bisa mundur, tidak bisa lari kemana-mana. Dan dengan dua syarat ini, menyangkal diri dan memikul salib, barulah engkau bisa mengikut aku, kata Tuhan Yesus. Tapi saudara, saat engkau sudah belajar melakukan dua hal ini, bukan berarti lalu sudah selesai. Itu baru syaratnya bisa mengikut Yesus. Oh, haleluya kan? Lalu saudara mungkin akan berkata, menyangkal diri, melupakan kepentingan diri sendiri. Yang benar aja, rugi dong. Yang benar aja, rugi dong. Gitu ya. Pikul salib, yang benar aja, rugi dong. Ya, memang banyak hal yang akan saudara anggap rugi ketika saudara mengikut Tuhan Yesus. Ada banyak hal yang saudara anggap kerugian ketika engkau sungguh-sungguh mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebagai pengikut Kristus, kita harus berkata seperti Filipi 3 ayat 7. Yang bilang begini, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dan oleh karena Dia, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku beroleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena taat akan hukum Taurat, tapi karena dengan kebenaran, karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan, berdasarkan iman. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau belajar untuk mengikut Kristus, kau belajar untuk mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, kau akan tahu pada akhirnya bahwa semua yang dulu kau anggap untung itu adalah sebuah kerugian. Dan kau akan belajar memahami bahwa menyangkal diri dan memikul salib itu adalah sebuah keuntungan yang luar biasa. Karena pengenalan akan Kristus adalah lebih mulia daripada semua yang ada. Amin. Tuhan Yesus memberkati.